Oke, kalau pada atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Dan sebelum kita ke analisis teknikal, sebelumnya harus dulu sebenarnya apa analisis teknikal, apa dan apa perbedaannya dengan analisis fundamental, serta apa sih prinsip-prinsip dalam teknik. Nah, teman-teman yang perlu kita analisis, maka dia adalah analisis teknikal adalah analisis yang memperhatikan atau menganalisis lebih tepatnya ke metode yang menganalisis atau memperhatikan konsumen atau perilaku orang yang ada pasar. Nah, sedangkan dia analisis fundamental adalah sebuah metode yang memperhatikan kinerja dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi, perbedaan antara analisis teknikal dengan analisis fundamental adalah terletak pada objek yang diperhatikan atau yang dianalisis. Nah, jika dia analisis fundamental, maka dia menganalisis yang namanya kinerja dari sebuah perusahaan. Sedangkan jika analisis teknikal itu lebih cenderung memperhatikan perilaku orang yang ada di pasar atau para pemain-pemain yang ada di pasar modal tersebut. Nah, sedangkan untuk prinsip dalam analisis teknikal ini ada 3, yaitu yang pertama, the market discount everything, artinya harga sudah mencerminkan semua yang ada. Jadi jika di analisis fundamental harus memperhatikan earning per share, harga saham dan lain sebagainya, itu kalau di dalam analisis teknikal itu harga dari sebuah saham itu sudah mencerminkan dari semua aspek, baik itu book value, earning per share, tingkat pendapatan dan sebagainya, baik itu faktor internal dan eksternal, itu sudah dilambangkan oleh harga. Itu prinsip yang pertama. Nah, sedangkan prinsip kedua adalah price moves in trend, artinya harga itu pasti mengikuti tren di pasar. Nah, jadi dalam tren ini juga ada yang namanya uptrend dan low trend, downtrend. Jadi kalau uptrend itu adalah kecenderungan tren yang terbentuk dalam harga-harga itu dalam kurun waktu tertentu adalah naik. Sedangkan downtrend adalah kebalikannya, yaitu tren yang terbentuk itu menunjukkan penurunan seperti itu dari harga-harganya. Nah, sedangkan prinsip yang ketiga adalah history repeat itself. Artinya sejarah pasti akan berulang. Maksudnya pasti akan ada pola berulang dalam sebuah chart ataupun analisis yang ada di dalam analisis teknikal tersebut. Pola tersebut pasti akan berulang. Nah, oke teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai analisis teknikal. Jadi langsung saja kita masuk ke analisis teknikal dengan kode NCD itu si kemudian VB. Oke, baik. Jadi sebelum masuk di teknikal, ada hal yang perlu yang dijelaskan adalah pertama pola tren yang untuk. Nah, di sini gunakan time frame, maksudnya di sini time frame di sini jadi statistik melambang dalam satu. Jadi intinya dalam bentuk daily, mungkin weekly, mingguan, atau mungkin dalam bulanan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan tren. Yang pertama mungkin boleh kita coba untuk nah ini dengan trennya begitu. Tren lebih tren, kenapa saya bilang tren? Televisi
mulai dari ini sudah mulai ya sejak 2020 ya, dibentuk jika kita tarik jangka panjangnya ya untuk seperti ini kenaikan ya teman-teman. Jadi ini tren bentuklah tren jika kita melihat dia dari analisis jangka panjang itu dari tahun 2023 Maret 2020. Sampai di situ dulu untuk terbentuk panjang dulu. Kita untuk menggunakan daily atau frame harian. Teman-teman perlu paham adalah atau saham itu peluangnya besar membantu capital gain. Sebenarnya analisis teknikal ini untuk trading ataupun bisa juga sebenarnya jangka panjang, namun dia lebih didominasi oleh user yang menggunakan tujuannya itu adalah mendapat capital gain, bukan dividen. Namun tidak bisa dipungkiri juga para yang melakukannya untuk analisis jangka panjang. Nah, jadi di sini kita akan untuk analisa time frame day. Nah, yang kita perhatikan yang pertama lebih dahulu ada pola yang terbentuk. Nah, teman sebenarnya dari 2021 sampai itu masih membentuk yang namanya uptrend. Untuk yang itu kali diberikan titik pas titik balik di April, pertengahan April sampai ke Mei ya, Juni mengennya dari tengah red sampai pertengahan menunjukkan yang mengalami tren yang cukup panjang dia untuk memberikan di bulan April lebih 1 bulan. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya side namanya tidak menunjukkan make up. Ini bisa kita lihat di pertanyaan sampingnya juga namanya supportnya. Support sini adalah tindak. Jadi kita di harga 900, di harga 900 di sini itu menunjukkan namanya titik support. Support sini artinya di situ orang-orang akan untuk membeli saham tersebut. Artinya kenapa dibilang orang akannya itu sudah menunjukkan harga terendah itu sudah kan itu harga terendah dan kemungkinan akan mengalami kenaikan sehingga orang-orang akan lebih nyaman beli harga itu, maka bisa dibilang itu adalah fix ya. Nah, sedangkan resistennya sendiri adalah tembok harga tertinggi itu kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini untuk resistennya sendiri atau harga tertinggi yang bisa kita lihat pada harga teman-teman. Resisten itu berada di harga 1000 ya, yang pernah terbentuk dari harga 1055. Artinya jika harga saham ini nanti sudah hampir mendekati di harga 1050, 1055, artinya orang akan lebih dominan untuk menjual dan pastinya akan sekarang itu dengan harga tinggi, artinya kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi tersebut itu sangat kecil. Jadi itu bisa dibilang resistensi gitu ya teman. Jadi jika kita ingin melihat sebuah saham analitikal itu yang perlu sangat kita untuk. Jadi kita lihat sebenarnya analisis teknikal atau kesimpulan bahwa CUI sebenarnya potensial jika dia dalam jangka panjang ya teman-teman. Teman-teman ingin beli SIDO dalam jangka panjang artinya tidak untuk mendapatkan capital gain, ingat potensi bisa lihat perlu sebelum tren ya, dicenderung ya teman-teman. Nah, sementara jika memang teman-teman tujuannya mendapatkan capital gain, maka saya sangat menyarankan mempersiapkan dampak nih. Ada dua candle memberikan koreksi setelah kenaikan yang cukup panjang di 31 Mei. Nah, di 1 dan 2 tanggal ya, tanggal dan 3 sudah menentukan. Jadi jika teman ingin dalam jangka pendek untuk menekan capital gain, maka saran saya teman-teman harus menunggu dulu ini selesai, koreksi ini selesai dan dia menunjukkan kembali bahwa tren akan artinya candlestick yang kode bahwa dia akan membentuk yang namanya ya teman-teman. Perhatikan untuk trennya.
teman-teman saya berikan analisis perusahaan SIDO atau PT Industri Manfaat dan untuk pemenuhan kuliah termodal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.